Tapi kan ini udah mulai berani untuk tampil di kamera YouTube. Nah, apakah kedepannya kan kamera TV mungkin kayak News Presenter atau apa kan ada berhubungan dengan politik. Nah itu gimana? Apakah ada? Nah coba karena pengen nggak kayak mungkin ke selain bikin podcast mungkin lebih tiba-tiba coba jadi host news atau News apa? Presenter, News anchor. Itu adalah like one of my options sih. Like I'm still interested in doing something like that because it also still involves informing a lot of people about what's going on in the world. So I think that still connects to what my goal is. Nah, Karan, kamu melihat kamu anak muda yang sangat tertarik dengan politik. Menurut Karan, seperti apa sih peran anak muda saat ini dengan isu global seperti ini? So I think the role of the youth right now is, since we're going to be the ones making those big decisions in the future, I feel like it's really important for us, the youth, to be informed, to have context on what's going on in the world and and to know these global issues, not just the context, but also what caused them to happen, what are the mistakes that some people do so we don't repeat them in the future, and How it affects them. and how it affects us individuals and also society as a whole. Pernah ikut pertukaran pelajar kan sampai tertarik begini mungkin? Pertukaran pelajar? Kayak gimana tuh pertukaran? MUN. MUN, kayak model, iya ya. Karena waktu dia grade 8, which is waktu itu pertama kali aku ngelihat bakatnya Karan tuh waktu dia grade 8 atau grade 9? 8 dia ikut Model United National Competition dan dimana Ini orang ini. ini dia yang berjasa juga nih. Ini juga anak muda loh, ini anak muda kebetulan aku menemukan dia. Terima kasih banyak Rehan gitu. Dia juga banyak banget menang competition, juga dapat sponsor ya, dapat sponsor dari beberapa company gitu. Jadi aku ngelihat dia, wah anakku juga tertarik nih gitu. Dan waktu itu usia dia juga masih kecil banget. Grade 8 tuh berarti SMP kelas 3 ya? SMP kelas 2 ya, kelas 2. Terus aku ikutin dan saingannya pada saat itu tuh bener-bener ada dokter, ada lawyer, dan dia berhasil dapat juara 2 gitu. Dari situlah aku kayak, oh kayaknya boleh aku coba-coba terus dari yang lokal, terus aku coba ke internasional, dan terakhir dia ikutan Harvard MUN juga menang juara 1, terus Yale juga juara 1 gitu. Jadi wah ini bukan cuma sekedar project-project biasa, kayaknya in the future aku kayaknya udah fokus deh gitu. Gabungan ini kan kalau misalnya kita bahas politik pasti ada isu sensitifnya juga. Nah, apakah nggak takut mengenai ke anak itu takutnya ada isu menyuarakan isu sensitif malah amit-amitnya gitu jadi kayak bumerang. Inilah gitu. Apakah aku gak sih gabungan sama orang tua? Kalau aku ya, nanti pandangan Karen ya. Kalau aku nggak merasa takut karena apa yang ada di podcast ini bukan tadi yang seperti aku bilang, bukan berseberangan dengan pemerintah, bukan judgement. Jadi memang wadah podcast ini untuk berdiskusi anak-anak generasi muda kayak tadi. Mungkin ada liputan tentang banjir Sumatera. Apa nih anak-anak muda, idenya kan kreatif ya. Apa nih yang bisa bisa dilakukan anak-anak muda untuk membantu bencana alam di Aceh? Salah satunya yang Karan lagi kerjakan adalah kita mengumpulkan donasi untuk bulan Juni. Rencananya kita mau datang langsung ke bencana alam di Aceh untuk perbaikan air bersih. Karena kita udah cek juga di sana tuh bukan hanya sekedar rumah tinggal, sekolah yang rusak, tapi juga fasilitas yang rusak, bahkan air bersih. Mereka tuh sangat kekurangan air bersih. Kita juga udah cek ya air bersihnya dan alat-alat air bersih yang sangat minim banget, Mas. Jadi kita kumpulin donasi dengan networking saya, networking Karan juga, dan followers aku yang bersyukur banget mereka tuh kalau donasi nggak sedikit, dan kita udah kumpulin juga. Mudah-mudahan bulan Juni Karan bisa terjun langsung sendiri untuk datang ke sana gitu. Jadi bisa dikatakan podcast ini ada hubungannya dengan proyek-proyek Karan di Indonesia. Iya. Seperti tadi Mama bilang, ada kan kita akan kumpulkan donasi buat later in the future in June we're gonna go to Aceh and see the situation for ourselves and even repair some water facilities so that they actually have proper working clean water and sanitation there. And I think also if we look at the SDGs as well, my podcast, my
my service work outside this podcast also connects to clean water and sanitation, which is actually an SDG, the UN SDG. So that's also why I'm doing this service work in the first place. Berarti ini Kak Bunga pertama kalinya untuk turun langsung ke masyarakat terkait Enggak itu? dong mas, masa itu nanti aku dibilangnya flexing. Enggak dong, cuma kebetulan kan ini menemani anak. Kalau gitu-gitu kan kita nggak usah nggak usah disorot atau apa gitu, karena mungkin ini bagian dari project. Sebenarnya project ini kan menyangkut aku juga, kumpulin donasi karena aku, tapi aku udah bilang sama Karan, mami behind you, jadi kayak kamu aja yang maju, aku di belakang untuk support. Bukan pertama sih mas, tapi buat Karan ini pertama gitu. Artinya memanfaatkan sosial media untuk donasi? Iya, pasti dong. Kita punya sosial media dengan banyak followers, jangan untuk huru-hara aja kan? Ya kan mas? Setuju. Jadi Setuju. bisa dimanfaatkan yang berguna, jangan ketawa kamu mas. Tandain. Ya jadi aku gunain untuk yang bermanfaat lah. Dan kebetulan followers aku cukup aktif ya. Jadi kita posting tuh cepat banget per day-nya tuh, wah udah segini dan Karan so happy sih. Tapi tadi belum jawab pandangan Karan takut nggak nih tadi kalau ada isu-isu kayak gitu? I feel like there isn't anything significant to be scared of, especially with the goal of my podcast. It isn't going in like a negative direction, as I'm only utilizing this podcast for open discussion and for the overall education of the younger generation about context of political or global issues, so that and I'm doing it again from a non-biased perspective, since I'm also using different sources as well. So again, I'm not creating I'm not preaching a political view that it maybe goes against any sort of body, any sort of governmental body or any political body. I'm only trying to educate the younger generation on information that is already there. Yeah. But in social media kan anything could happen. What about pro and contra in the future about your YouTube? Pro and con. Kalau misalnya komentar banyak pro dan kontra, maka akan terpikirkan akan kayak kepikiran nggak sih gitu untuk takut ada pro dan kontra di satu Kalau topik takut kan? terus nggak maju-maju mas. Kalau takut terus nggak maju-maju, balik lagi bahwa aku malah bangga kita punya anak-anak generasi muda yang punya pikiran untuk bikin podcast ini. Dan sebenarnya Karan tuh udah punya community sendiri yang dimana anak-anak ini cukup berinteraksi, terus juga cukup aware dengan isu-isu dunia. Ya kenapa nggak kita kembangkan, bukan untuk berseberangan balik lagi dengan pemerintah, malah kita sebagai generasi muda maunya support pemerintah nih untuk supaya Indonesia jadi lebih baik atau Indonesia lebih terkenal di kancah dunia internasional kayak gitu-gitu. Tambahan? Harapannya untuk Youth Uncensored gimana? Harapan Karan apa? Maybe for the next few months, I just wanted to grow as a podcast channel and just reach more younger people, and maybe someday that will have an effect on how our generation responds to these global issues. Yeah, I think that's probably my goal for the future. Ya paling ya itu aja, aku mudah-mudahan apa yang dia inginkan tercapai juga. Soalnya punya project yang sosial itu nggak semua anak generasi muda terlintas di pikirannya. Jadi aku sebagai orang tua berharap mudah-mudahan podcast ini bukan menjadi sebuah tontonan aja, tapi bisa mengedukasi juga dan juga bisa jadi pencerahan untuk saya juga. Mungkin kita nggak boleh ada sini sama generasi muda ya, karena generasi muda tuh idenya sangat luar biasa, dan ya mudah-mudahan apa yang Karan impikan bisa tercapai lah. Oke. Oke.